Apakah kalian ikhlas kalau Jokowi yang PKI memimpin Indonesia? Nah, kasus Pak Presiden Jokowi pertama di dunia ini, Bang. Boleh cek siapa ahli ketatanegaraan, rajin-rajinlah membaca. Pak Jokowi itu membajak demokrasi Indonesia. Jokowi ini adalah pembunuh politik yang tidak berperasaan. Bahwa Jokowi itu merupakan anteknya Beijing. Bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Pak Jokowi itu ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya, hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Lamun siro sakti, ojo mateni. Meski kuat, jangan menjatuhkan. Meskipun kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo ndisiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Saya sangat mencurigai ada satu konspirasi besar, ada satu sindikat besar yang bekerja untuk menempatkan dia. Ya, setelah jadi wali kota, menjadi gubernur DKI, menjadi presiden sampai 2 kali, itu tidak mungkin adalah hasil dari kehebatan dia sendiri. Ini ada satu konspirasi yang bekerja. Ijazah dipakai sama Jokowi, menggunakan ijazah palsu, menikmati jabatannya sebagai presiden, bikin utang, bikin segala macam. Kalau ditanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Kalau terkait dengan fitnah-fitnah tentang agama beliau, tentang beberapa isu yang menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau, saya orang yang melihat. Dan saya bukan orang yang gampang ditipu. Saya orang yang melihat bahwa ibadah beliau bukanlah ibadah dari orang yang baru belajar syariat sekarang. Dari apa yang saya saksikan dan yang kita saksikan itulah sekuat-kuat persaksian, insya Allah beliau seorang muslim yang baik. Tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Cara untuk memutus pengaruh Jokowi itu kan dengan mengadili Jokowi. Tapi masalahnya, proses mengadili Jokowi itu tidak akan pernah terjadi. Jokowi itu melakukan 5 macam kejahatan. Adili Jokowi. Tidak usah fitnah, tidak usah tuduhan Jokowi bohong. Dia sendiri mendeklarasikan dirinya, memproklamirkan dirinya itu bohong. Bertahun-tahun dihina, dianggap berpura-pura. Sampai pada titik di mana kemudian terjadi arus balik. Ternyata apa yang merupakan kenyataan itu berbeda dengan apa yang selama ini kita dengar. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu ya telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik. Saudara Joko Widodo telah melakukan tindakan yang menggambarkan perilaku korupsi itu. Satu persatu ketahuan bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri. Bayangkan, berdarah dingin. Sahabat saya Jokowi ini berdarah dingin juga. Oke pemirsa, itulah cuplikan video dari orang-orang atau barisan sakit hati yang sangat benci sekali dengan Pak Jokowi. Yang bencinya itu sangat akut sekali. Mereka selalu memberikan framing jahat, menuduh, memfitnah, dan menyebarkan ujaran-ujaran kebencian
soal Pak Jokowi. Dan yang terakhir adalah coretan adili Jokowi. Nah, semoga mereka sadar ketika mendengar nasihat dari TGB, supaya mereka sadar dan tidak melakukan lagi hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Memang tidak pandai berkata-kata, tapi sungguh-sungguh bekerja. Sungguh-sungguh bekerja. Bahkan mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya, hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja. Sungguh-sungguh bekerja. Dulu 2014 beliau kalah di NTB. Bahkan kekalahan di NTB itu termasuk kekalahan yang paling besar. Tapi ketika beliau memimpin, tidak ada kekesalan apalagi kemarahan. NTB ini bukanlah daerah yang pemilihnya itu puluhan juta. NTB ini bukanlah daerah yang istilahnya menentukan paling utama untuk pemenang pemilihan presiden. Penduduk atau hak pilih kita 3 juta sekian. Itu kira-kira sama dengan Kabupaten Bogor. Satu kabupaten saja di Pulau Jawa. Tapi beliau yang saya saksikan tidak kurang-kurang turun dan berusaha untuk membangun NTB. Kalau bicara tentang mau menang, fokus saja di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu lebih dari 50% penduduk atau hak pilih di Pulau Jawa. Tapi tidak. Bahkan di daerah yang beliau kalah, tidak mendukung beliau, beliau tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk memajukan NTB. Kalau terkait dengan fitnah-fitnah tentang agama beliau, tentang beberapa isu yang menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau, saya orang yang melihat. Dan saya bukan orang yang gampang ditipu. Saya orang yang melihat bahwa ibadah beliau bukanlah ibadah dari orang yang baru belajar syariat sekarang. Bukan santri, tidak seperti tulab ma'had tentu. Dalam sisi misalnya muntemaseh-masehang, ya. Dari sisi kefasihan, mengucapkan huruf demi huruf hijaiyah, ya beliau bukan santri. Tetapi dari apa yang saya saksikan dan yang kita saksikan itulah sekuat-kuat persaksian, insya Allah beliau seorang muslim yang baik. Insya Allah beliau seorang muslim yang baik. Bertahun-tahun dihina, dianggap berpura-pura, sampai pada titik di mana kemudian terjadi arus balik. Ternyata apa yang merupakan kenyataan itu berbeda dengan apa yang selama ini kita dengar. Tentu bapak-bapak dan ibu memimpin negara sebesar Indonesia tidak bisa diukur hanya dari satu aspek kecil saja. Memimpin Indonesia ini bukan sesuatu yang mudah. Jangankan memimpin Indonesia, memimpin NTB saja bukan sesuatu yang mudah. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi beliau terus bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada hal-hal yang belum tercapai, ada masalah-masalah yang belum terselesaikan. Itulah yang menjadi harapan kita, kalau beliau ditakdirkan oleh Allah untuk memimpin kembali Indonesia, apa-apa yang belum selesai itu dapat beliau tuntaskan. Termasuk apa-apa yang sedang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat.
Dan bagi kita warga Nahdlatul Wathon, beliau memberikan pengakuan negara terhadap pendiri Nahdlatul Wathon sebagai pahlawan nasional. Kalau mau main politik, maka Al-Maghfurlah itu tidak akan diberikan pahlawan nasional 2017, tapi akan diberikan sekarang. Tapi memang dalam pembicaraan dengan beliau itu, beliau ingin menghargai. Beliau tahu bahwa Al-Maghfurlah Maulana Syekh adalah pionir bagi pembangunan keislaman dan kebangsaan. Jasa-jasanya terus mengalir dari generasi ke generasi, nilai-nilai perjuangannya terus merubah wajah Nusa Tenggara Barat. Tidak ada keraguan, beliau memberikan pengakuan negara. Bandara juga bagian dari penghormatan beliau. Maka bagi kita warga Nahdlatul Wathon, ajarna ita adik tahu balas budi dengan siwah bagus le itu. Paham sih dah? Paham? Ajarna ita balas budi dengan siwah bagus le ita. Dan kebagusan itu bukan kebagusan si terpaksa ngebeng ita ndek. Mundi ngebeng ita endah denara apa-apa, dia tebau nuntut endah. Tapi kebagusan sini adalah pilihan. Memang ia milih ngebeng kebagusan, kemuliaan, penghargaan. Hal jazaul ihsan, maka paham-paham bapak-bapak ibu nggih? Paham-paham. Terakhir yang keempat, ada hal-hal yang terus-menerus sampai sekarang didengungkan. Salah satu di antaranya adalah bahwa umat Islam pada masa Bapak Presiden Jokowi ini ditekan. Lalu diberikanlah contoh kriminalisasi ulama. Lebih spesifik lagi contoh kriminalisasi ulama adalah apa yang menimpa Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Benar enggak? Tetu atau nde ino? Mari kita uji. Pertama, secara umum, ada ungkapan bahwa umat Islam di Indonesia ini dipersulit. Ada kriminalisasi. Bahkan direkam, yang ngomong itu direkam. Tidak usah sampaikan namanya, direkam. Ustadz. Wah. Kriminalisasi ulama di Indonesia, kita ini umat Islam digencet, kita ini ditekan. Yang ngomong itu adalah orang yang punya ratusan majelis taklim. Yang ngomong itu hari-hari sering muncul di TV. Kalau memang ulama atau umat itu ditekan, tidak mungkin dia akan bisa keliling dari satu tempat ke tempat lain. Tidak mungkin dia akan bebas menyuarakan, masuk TV kemana-mana. Itu sama dengan orang yang kena mangan pelalah. Dia makan pelalah sate, makan sampai bekas bumbu sate masih ada di mulutnya, lalu dia bilang, susah zaman Pak Jokowi ini kita tidak dapat makan. Haluhu yukadzibu qaulahu. Dia sendiri bebas kemana-mana, muncul di TV, di media sosial, segala macam pengajiannya di mana-mana, diundang di mana-mana, pergi dari satu kota ke tempat lain. Sekarang dia menikmati itu. Lalu dia teriak-teriak, kita digencet apanya Pak? Tidak ada negara mayoritas muslim di dunia ini yang berislamnya sebebas di Indonesia. Apakah misalnya di Turki, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ada tablik akbar di tengah jalan? Pergi ke Saudi buat tablik akbar, majelis pengajian di masjid-masjid, bisa? Apakah di negara-negara lain, di Mesir, di Arab Saudi, di Turki, di negara-negara Islam yang maju, yang dianggap sebagai contoh-contoh, ada orang bisa naik menjadi khotib tanpa ada surat resmi izin dari pemerintah? Tidak bisa. Di Mesir kalau naik mimbar tanpa ada izin resmi dari Kementerian Auqaf, turun lagi. Tidak bisa. Di Indonesia saja, siapapun yang takmir masjidnya minta jadi khotib, naik dia khutbah. Kadang-kadang khutbahnya bukan membuat orang tenang, membuat orang resah dan gelisah. Itu bebasnya di Indonesia. Majelis-majelis taklim, ya Allah. Dulu pernah saya menemani tamu dari Mesir. Begitu lewat di Jakarta, ada besar pelang tentang pengajian dari seorang tokoh. Bertanya, ini siapa? Oh, pengajian, Syekh. Pengajian apa? Saya sampaikan, oh pengajian begini. Tempatnya di mana? Ya, di masjid. Bagaimana caranya? Ya dibuatkan terop, bahkan sampai jalan. Dia noleh kepada saya. Pengajian di tengah jalan? Noleh kepada saya. Tidak mungkin terjadi di mana-mana. Polisi ikut mengamankan, lalu lintas dialihkan. Itulah bebasnya kita berislam di Indonesia. Lalu masih kita bilang kriminalisasi.
Bahwa ada hal-hal yang perlu disempurnakan, iya. Bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya harus. Tetapi zolim kita kepada kita sendiri sebagai bangsa kalau mengatakan bahwa kita tidak bisa berislam dengan baik di Indonesia. Ada yang pernah menghalangi untuk kita melaksanakan syariat Islam? Sholat 5 waktu, pergi ke masjid, tidak kurang masjid di Indonesia ini. Yang sering disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu, Indonesia adalah negara yang paling banyak masjid dan musolanya. 800.000 masjid dan musola seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk tangannya untuk masjid dan musolanya. Jamaahnya masih kurang. Jadi tidak kurang-kurang. Kalau di tempat-tempat yang lain, yang menjadi pemikiran bagaimana mencukupkan jumlah rumah ibadah, jumlah masjid. Kalau di Indonesia yang jadi pikiran bagaimana mengisi masjid. Tetua Tonde, Tetua Tonde, mau berekonomi secara islami di Indonesia, oh undang-undangnya lengkap. Tidak kurang undang-undangnya. Yang kurang apa? Semangat umat Islam untuk menggunakan undang-undang itu. Bank-bank syariah itu sudah banyak. Termasuk terakhir Bank NTB Syariah. Kita konversi penuh menjadi bank syariah. Wadahnya sudah ada, lengkap. Mau munakahat, mau melaksanakan tuntunan-tuntunan bersuami istri, menikah, dan semua kaitannya secara islami, Indonesia lengkap undang-undangnya. Mau berwakaf secara Islam, Indonesia ada undang-undang wakafnya. Semua diatur. Itulah fasilitasi. Sehingga kalau sebagian ulama mengatakan negara Islam itu pertama adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim, Indonesia sudah masuk di situ. Negara Islam adalah negara yang tazharu fihi syara'iul Islam, yang bisa ditampakkan syiar Islam secara terbuka. Dicontohkan oleh Imam Nawawi, sholat 5 waktu. Di Indonesia ini bukan hanya sholat 5 waktu. Sholat-sholat sunnahnya pun bisa secara terbuka. Banyak majelis-majelis tahajud bersama. Bahkan tidak seperti yang ada di Saudi, di Mesir, dan negara-negara yang lain. Bahwa loudspeaker masjid itu hanya berbunyi ketika azan. Di Indonesia tidak sedikit loudspeaker yang sudah bunyi setengah jam sebelum azan. Walaupun di situ tidak ada orang. Nyala loudspeakernya. Ngaji panjang, habis itu panjang. Di mana mau lihat? Pergi ke Turki, coba dengar di situ. Ada enggak? Sebelum sholat itu ada ngaji 10 menit, setelah sholat ada ngaji? Enggak ada. Ada enggak majelis taklim yang menggunakan speaker masjid? Setelah misalnya zuhur kemudian pakai speaker pengajian, atau setelah maghrib di Turki, di Mesir, di Saudi. Kalaupun pengajian itu ada, dia pakai speaker dalam, tidak menggunakan speaker luar. Jadi jangan termakan oleh hasutan bahwa di Indonesia ini kita berislam susah. Tidak. Ruangnya sangat lebar, kesempatannya sangat luas. Bahkan kita sendiri yang sering tidak mampu menggunakan kesempatan dan ruang itu.